Ada anak pengemis yang cacat, dipatahkan tangan kaki oleh komplotan. Karma lampau apa yang bersangkutan telah lakukan sehingga demikian sengsaranya? Apakah kita pernah mengalami demikian di dalam perkelanaan samsara? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan apa yang ditanyakan tadi, apa yang seseorang peroleh secara tinjauan karma tidak lepas dari perbuatan. Jadi kalau seandainya seseorang dalam hidup ini menerima hal yang kurang berkenan seperti ditanyakan tadi, itu juga tidak lepas dari karma yang lampau. Ibu bapak bisa membaca di dalam Majjhima Nikaya yang berjudul Culak Kamawibangga. Di dalam Culak Kamawibangga Sutta itulah salah satu khotbah yang menceritakan tentang sebab perbuatan dan akibat dari perbuatan. Jadi sebab dari perbuatan dan akibat dari perbuatan itu diurai di sana, di dalam Culak Kamawibangga. Nah, seseorang yang sakit-sakitan disebut di sana karena dia juga melukai. Jadi kalau mengalami cedera, ya itu juga tidak lepas dulu juga pernah menganiaya. Sebagai akibatnya di sekarang dia berbuah akibat perbuatannya, ya menerima demikian. Apakah dalam samsara kita pernah mengalami demikian? Ya mungkin pernah juga, mungkin kekuatannya ya beda-beda. Karena pada dasarnya pelanggaran sila itu, ya salah satunya sila pertama ya. Ya, kalau tidak membunuh berarti kita menyakiti. Kita bisa melihat kok. Dari kehidupan kita sekarang, ya tentu di antara kita pasti punya niat pernah melakukan yakni tindakan penganiayaan. Tapi apakah sampai parah ya tidak tahu juga. Karena setiap orang kan beda-beda. Jadi di sini ibu bapak berkenaan dengan melihat apa yang dialami oleh seseorang itu tidak lepas dari kama masing-masing. Seperti yang dituang dalam Abhinha Pacawekana, kalianak wapapakang wa tasa dayado bawisami. Perbuatan baik atau perbuatan buruk, perbuatan itulah yang akan diwarisi. Jadi apa yang diwarisi seseorang sekarang, ini juga tidak lepas dari apa yang lampau pernah dilakukan. Makanya peran dari sekarang adalah membuat hal-hal yang baik. Supaya apa? Kalau masih pun lahir kembali, kita akan memperoleh hal-hal yang baik. Begitu ya. Selamat sore Bante. Untuk meditasi, kenapa sulit untuk menyadari udara di ujung hidung? Apakah boleh diganti dengan fokus di perut? Dan ketika menyadari napas natural, kenapa rasanya seperti tidak natural? Mohon tipsnya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, cobalah sewaktu berlatih, latihannya tidak terburu-buru. Misalnya, Anda ambil sikap yang nyaman. Ya, jadi sikap duduk yang nyaman. Ya, tulang punggungnya ditegakkan. Pada saat menegakkan tulang punggungnya ini, berlatihlah untuk berkesadaran. Supaya apa? Mengkondisikan dari awal sudah mulai tenang. Ya jadi ibu bapak nanti di rumah kalau Anda ingin berlatih anapanasati, diawali dari apa? Duduk yang nyaman dulu, jangan buru-buru. Setelah Anda beberapa saat memperhatikan tubuh Anda, ya sebisa mungkin saat memperhatikan tubuh itu, sebisa mungkin untuk tidak bergerak dulu, diam dulu.
Anda rasakan kenyamanan tubuh Anda. Ya, Anda rasakan kenyamanan tubuh Anda. Anda juga bisa mulai dengan memejamkan mata dulu. Kalau pikirannya masih bercabang, tunggu dulu. Jangan buru-buru memperhatikan nafas. Ya, terkhusus kalau pikirannya masih bercabang, ingat ini, ingat itu, masih mikirkan sana, mikirkan sini. Coba duduk dulu. Diam. Ya, Anda latihan diam di dalam ketenangan dulu. Jangan bergerak dulu beberapa saat. Setelah benar-benar mindful, yaitu tubuhnya di sini, pikirannya juga di sini, barulah Anda mencoba meletakkan perhatiannya di sekitar lubang hidung. Jangan dikomentari, dirasakan aja. Yang seringkali menjadi kesalahan adalah kita terburu-buru. Baru duduk langsung memperhatikan napas masuk, napas keluar. Sehingga apa? Antara perhatian pada napas dengan arah pikiran ini jadinya tidak sinkron. Ya. Makanya Anda jadi gelisah. Duduk dulu tenang. Ya, Anda latihan duduk dengan tenang. Ya, tenangkan tubuh Anda dulu. Sampai pikiran Anda juga menyadari saat ini saya sedang duduk di sini. Kalau pikirannya masih berkelana, sadari lagi postur tubuh Anda yang ada di sini. Jangan buru-buru. Ya, sebisa mungkin tidak terburu-buru dulu. Setelah Anda pikirannya tenang, tubuhnya juga nyaman, nanti dengan alami Anda bisa merasakan dorongan napas masuk dan juga dorongan napas keluar. Ya, Anda tidak usah mengatur, diam saja. Karena nafas ini juga menunjukkan tentang anatta. Nafas ini di luar kontrol kita sepenuhnya. Ini anatta, bukan milikku. Jadi ketika Anda mengatur nafas, ya Anda akan kesulitan. Maka dari itu, supaya tidak terbebani, ya, sabar saja. Rasakan dorongan nafas masuk, dorongan keluar. Kalau pikirannya bercabang lagi bagaimana, Bante? Diamkan dulu tubuh Anda. Ini kalau Anda ingin berlatih di dalam anapanasati. Ya, jadi hindarkan juga komen-komen dalam pikiran Anda. Ya, diam di dalam ketenangan. Begitu ya. Wandami Bante, izin bertanya. Seseorang yang memakai jubah Arya dengan perumah tangga yang sama-sama melanggar beberapa sila, yang sama persis seperti berbohong, asusila, mencuri, dan lain-lain, apakah karma buruk yang diterima sama beratnya dari kedua orang tersebut, atau salah dari orang tersebut, salah satu dari orang tersebut akan panen karma buruk yang lebih besar, Bante? Nah, berkenaan dengan kehidupan seorang perumah tangga, jika dibandingkan dengan kehidupan biku, tentu secara sila itu sudah jelas berbeda. Ya, di sini tentu seorang biku, ya, ada yang disebut dengan, ya, peraturan dalam Patimokkha disebut sebagai aturan berat yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Dan kalau seorang biku sudah melanggar salah satu dari 4 aturan berat ini, maka dia sudah tidak bisa menjadi biku lagi. Ya, seperti apa? Ya, pertama, melakukan tindakan asusila. Kalau ada biku melakukan tindakan asusila, maka secara kebikuan dia gugur. Kalau perumah tangga melakukan asusila, ya mungkin kalau tidak ketahuan, ya mungkin ya tidak jadi persoalan. Tapi kalau biku ketahuan atau tidak ketahuan, kalau dia sudah melakukan pelanggaran asusila, maka dia sudah gugur kebikuannya. Nah, kemudian mencuri. Ya. Kalau seorang perumah tangga mencuri itu ketahuan, ya mungkin baru kena akibatnya.
Tapi kalau seorang biku, meskipun dia tidak ketahuan, tapi dia mencuri, ya disebutkan di sana lebih dari 3 masaka itu 3 gram emas, maka dengan sendirinya dia tidak bisa disebut biku lagi, sudah gugur. Ya. Diketahui atau tidak diketahui, maka dia tidak jadi biku lagi. Kemudian membunuh manusia, termasuk juga menyetujui pembunuhan manusia. Nah ini secara kebikuan berat juga. Ya, termasuk juga yakni mengaku-ngaku ya, punya kemampuan di atas manusia rata-rata. Ini juga kebohongan yang besar. Ya. Kalau perumah tangga berbohong demikian mungkin tidak menjadi berat ya. Tapi kalau biku ya tentu berat karena ini juga aturan yang berat, namanya parajika. Ya. Ini tidak boleh dilanggar sama sekali oleh seorang biku. Maka ketika ditanya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh seorang biku dengan yang dilakukan oleh seorang umat, apakah nanti karma buruknya itu jauh lebih besar yang mana? Kita bisa melihat sendiri dari sini. Di kehidupan sekarang ya, berbuah dalam kehidupan sekarang. Ya tidak hanya yang akan datang, tapi yang sekarang kita bisa melihat ya di kehidupan sekarang. Ya dia tidak bisa jadi biku lagi. Ya, kalau perumah tangga mungkin awalnya mungkin melanggar sila, kalau dia sudah di atas 20 tahun, kalau dia tidak pelanggaran sila yang berat ya kalau perumah tangga ya bisa ditasbih menjadi biku. Tapi kalau biku kalau sudah melakukan pelanggaran berat, selamanya dia tidak bisa ditasbih menjadi biku lagi. Ya. Ini namanya ada aturan yang disebut dengan parajika. Ya. Melakukan tindak asusila, membunuh, mencuri, termasuk mengaku-ngaku mempunyai kemampuan yang disebut uttari manusadama, menganggap punya kemampuan di atas manusia rata-rata. Nah, padahal dia tidak memilikinya. Nah, ini disebut sebagai pelanggaran berat. Ya. Bisa dimengerti ya? Namo Buddhaya. Mohon maaf sebelumnya. Apakah seorang bante boleh memakai kawat gigi atau behel bante? Terima kasih sebelumnya. Berkenaan dengan pemakaian kawat gigi, ya tentu di sini kan ada pertimbangan. Ada beberapa orang memakai kawat gigi, ya untuk melindungi gigi. Mungkin dia sakit gigi ya. Ya mungkin secara medis, secara norma sosial masih bisa diterima, masih bisa diterima. Tetapi kalau niatnya untuk memperindah diri itu sudah lain ceritanya. Nah, jadi di sini memang tidak masuk di dalam patimokkha. Ya, seorang biku tidak boleh masang behel, itu tidak ada. Hanya di sini akan kembali kepada masyarakat. Bagaimana pandangan masyarakat itu? Karena ada aturan yang tertulis dan juga ada aturan yang berlaku di masyarakat sebagai yaitu kepantasan. Ya tidak hanya behel. Contoh sederhananya adalah merokok. Di dalam Winaya tidak juga disebutkan biku tidak boleh merokok. Ya. Tetapi secara kepantasan di masyarakat saat ini juga belum menerima. Ya, artinya apa? Menganggap bahwasanya merokok itu tidak patut untuk dilakukan bagi biku. Padahal secara Winaya ya tidak ada. Ya, jadi ini kembali kemana? Ya, kalau di Winaya tidak ada ya kembali ke masyarakat. Jadi berkenaan dengan ada pemakaian behel, termasuk juga ya mungkin Anda melihat ya yang lain. Ya ada mungkin ada yang pakai sepatu dan yang lain-lain. Ya kalau itu di masyarakat memang diperlukan saat itu kan kita tidak bisa apa-apa. Contoh kalau tinggal di musim yang dingin, ya kalau di para biku yang tinggal di musim dingin sana, tinggal di Amerika, tinggal di Eropa, ya kalau musim dingin pakai telanjang kaki ya tidak bisa tahan. Mau tidak mau harus pakai penutup kaki juga. Nah, jadi di sini ibu bapak termasuk penggunaan hal-hal yang ya di masyarakat lah yang akan menjadi penilainya. Kalau di masyarakat itu dianggap oh tidak pantas ya, sebagai biku juga tidak patut untuk melakukannya. Ya, karena
muncul di dalam winaya itu juga ada aturan-aturan yang tidak tertulis. Kembali kepada ya masyarakat, ya kepada kepantasan masyarakat. Ya seperti misalnya ya ada buah, ya buah seperti buah apel, ya buah pisang, ya. Itu cara makannya pun juga beda-beda. Ya. Di masyarakat tertentu kalau buah itu langsung digigit, ya dianggap kurang pantas. Ya. Padahal yang di dalam winaya itu yang tidak boleh digigit itu adalah bongkahan nasi. Ya bongkahan nasi. Ya, menggigit bongkahan nasi. Jadi di sini kembali ke masyarakat, ya. Kalau masyarakat di mana kita berada itu kemudian menerima, ya tentu tidak jadi persoalan. Kalau tidak menerima, ya kita yang harus menyesuaikan. Ya, jadi nanti dilihat dulu, ya kasus demi kasusnya. Pemakaiannya apakah karena alasan kesehatan, ya kan bisa jadi juga. Ya, ya seperti penggunaan kacamata. Ya, penggunaan kacamata ini kan karena penglihatannya berkurang. Mau tidak mau ya harus pakai karena kalau enggak pakai enggak kebaca tulisan di depan ya. Dan ini diperkenankan di masyarakat juga. Ini salah satu saja ya. Wandami Bante, selamat malam. Mohon dijelaskan bedanya latihan meditasi samatha bhavana dan meditasi vipassana bhavana. Ya sebetulnya ini sudah populer di masyarakat ya. Ya karena bertanya ya saya berusaha untuk menjawab juga. Meditasi samatha adalah meditasi ketenangan. Capaiannya adalah mencapai jana. Apa yang dilakukan oleh seorang meditasi dalam samatha menekan pancaniwarana. Ya. Jadi seorang meditasi memilih satu objek, kemudian objek itu dipakai untuk menekan niwarana. Sampai akhirnya pikirannya terarah pada satu objek hingga akhirnya mencapai jana. Ini namanya samatha. Disebut sebagai meditasi ketenangan. Sedangkan vipassana adalah meditasi pandangan terang. Objeknya adalah nama rupa. Ya, nama rupa itu ya pancakkhanda ini. Ya. Jasmani, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk batin, ya, bentuk-bentuk batiniah ya, pembentuk batiniah, kemudian kesadaran winyana. Ya. Ini objek dari vipassana. Ketika seseorang bervipassana, dia melihat rupa yang anicca, ya, wedana anicca, sanya anicca, sangkara anicca, winyana anicca. Ini vipassana. Apa capaiannya dalam vipassana? Karena dia memotong kilesa, pencapaiannya adalah menjadi orang suci. Ya. Baik itu sotapati, sakadagami, anagami, dan arahanta. Ya, nanti jadinya di sana. Ya, capaiannya ya menjadi orang suci. Kalau samatha, capaiannya mencapai jana. Ya. Makanya samatha itu disebut meditasi ketenangan. Sedangkan vipassana disebut sebagai pandangan terang untuk melenyapkan awija. Ya, lenyapnya awija. Jadi untuk melenyapkan awija, itulah bervipassana. Ya, jadi ibu bapak dari sini bisa bedakan, kalau samatha itu ketenangan, objeknya itu satu, ya. Apakah anapanasati, apakah metta bhavana itu salah satu dari 40 objek kama tanah. Capaiannya adalah menekan niwarana mencapai jana. Sedangkan vipassana objeknya adalah pancakkhanda. Ya. Alat yang dipakai adalah anicca, dukkha, anatta. Capaiannya melenyapkan kilesa, akhirnya menjadi orang suci. Ya. Sotapati, sakadagami, anagami, dan arahata. Nanti bisa mencapai menjadi orang suci. Begitu ya bedanya ya. Wandami Bante izin bertanya. Bagaimana menyadari kalau ini godaan mara atau pengotor batin Bante? Anumodana. Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan pengotor batin. Kapan munculnya? Sebetulnya saat terjadinya kontak.
kita punya pintu indria. Ketika pintu indria kita bertemu dengan objek, terjadilah pasa, namanya kontak. Ada pintu indria, ada objek indria, ada kesadaran indria bertemu, terjadilah yang disebut dengan kontak. Setelah ada kontak akan muncul wedana. Nah, dari wedana inilah nanti akan memunculkan yaitu tanha, seperti apa yang di dalam Paticcasamuppada. Ya. Salayatana pacaya pasa, pasa pacaya wedana, wedana pacaya tanha, tanha pacaya upadana. Jadi untuk mengetahui kilesa atau mara, ya kilesa mara, pengotor batin itu muncul, ya pada saat kita bertemu dengan objek, di situ kita harus hati-hati. Kalau pada objek yang menyenangkan akan menjadi loba. Ya. Kalau objeknya tidak menyenangkan, jika diperhatikan terus-menerus tanpa disertai dengan kebijaksanaan, akan menjadi dosa. Dosa itu kebencian. Jadi ketika nanti kita kontak, apakah mendengar suara, ataukah melihat bentuk, pada saat terjadinya kontak, di situ akan muncul perasaan senang atau tidak senang. Senang atau tidak senang. Karena kalau senang, maka akan mendorong munculnya loba kalau tidak dihati-hati. Kalau tidak direnungkan tujuan sebenarnya, kayak makan begitu ya. Ketika melihat makanan yang enak, ya, kalau tidak diingat tentang tujuan sebenarnya dari makanan, itu akan memunculkan yaitu kilesa. Ya, loba itu akan muncul. Pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Itu dari hal yang sederhana. Ya. Ketika mungkin kita ngambil banyak, kemudian ditegur orang. Jangan banyak-banyak, yang lain itu juga perlu. Mendengar kalimat yang tidak menyenangkan ini, jika tidak disertai dengan kebijaksanaan, pengertian yang benar, jadi tersinggung. Ya, jadi dosa. Nah, jadi di sini ketika melihat ya, fenomena, baik itu indria mata, telinga, aroma juga, di saat bertemu dengan objek, disitulah kewaspadaan harus dimunculkan. Ya, jangan sampai ini menyenangkan digenggam, ini tidak menyenangkan dibenci. Nah itu sudah kemakan, namanya mara kilesa. Ya kilesa mara. Ya penggoda batin berupa pengotor batin. Ya. Jadi kita tidak akan berkembang karena saat itu dikuasai oleh mara. Maka dalam salah satu kebiasaan para biku saat makan itu membaca perenungan. Pati sangka yoniso, nah, pindah patang pati sewami, merenungkan tujuan sebenarnya. Ya saya makan makanan ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk memperindah tubuh dan seterusnya itu. Yang seringkali kalau ibu bapak pernah dengar. Ya, tujuannya apa? Ini untuk mencegah agar tidak dikuasai oleh loba. Merenungkan tentang tujuan sebenarnya. Jadi di sini kapan kita menandainya kilesa itu muncul di saat terjadinya kontak indria. Ya, kontak indria. Ya, karena di mana ada kontak kalau tidak diwaspadai akan membangunkan yaitu kama canda. Ya, kesenangan indriawi. Ya, kalau kama canda tidak terpenuhi akan muncul yaitu biapada, ketidaksukaan. Ya. Ini bisa muncul. Itu. Jadi ingin tahu bagaimana menandainya ya saat kontak. Makanya kita di dalam ajaran Sang Buddha kita dikenalkan tentang indria sangwara. Ya, selain sila sangwara juga ada indria sangwara. Ya, untuk apa? Ya sebetulnya untuk mengendalikan agar pengotor-pengotor batin ya tidak menguasai batin seseorang. Maka itulah yang dikenal dengan indria sangwara, pengendalian pintu indria. Ada sila sangwara, ada indria sangwara, ada penghidupan yang bersih, ajiwa parisudi, termasuk perenungan tentang penggunaan kebutuhan. Itu juga ada di sana. Untuk apa? Supaya kilesa yang semula tidak muncul, jangan sampai muncul.
Dan kilesa yang sudah muncul bisa ditinggalkan. Ya, begitu ya. Wandami Bante. Teman saya seorang dokter. Tapi tanda kutip bodohnya minta ampun. Dia suka share klip atau berita hoax. Padahal sudah saya ajari bagaimana menengarai batin berita, mengarai berita atau iklan bohong. Dia juga jadi target penipuan serta dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut Manggala Sutta, jangan bergaul dengan orang-orang bodoh. Sepertinya hal ini kurang cocok dengan dianya. Saya yang ingin semua orang pintar. Bagaimana saya harus menyikapi hal ini? Menjauhkan diri atau tetap menolong? Terima kasih Bante. Tentu sebagai kalyanamita, orang yang baik, jika ada kesempatan untuk menolong ya tentu tolong. Ya, kalaupun dia ada hal yang alfa yang dia tidak ketahui, ya tentu kita kalau punya kemampuan, punya kesempatan tolonglah. Kenapa? Selain kita membantu dia, satu sisi kita juga membuat karma baik untuk diri sendiri. Jadi kalau ada orang yang mungkin ya ditipu orang, kita tahu dia sedang posisi ditipu, ya kita sebisa mungkin orang yang punya pengertian, ya sebisa mungkin membantu. Ya, membantu. Selain kita membantu penderitaan dia supaya berkurang, kita juga membuat karma baik untuk diri kita sendiri juga. Nah, kan kita yakin kalau kita membantu orang, maka cepat atau lambat kita pun juga akan dibantu juga. Karena ini sudah hukum karma. Ya, maka salah satu dari perbuatan baik itu, salah satu yang nomor 10 disebut sebagai ditujuk kama. Ditujuk kama itu adalah perbuatan baik berupa meluruskan pandangan. Kan ada 10 macam. Dasak punya kiryawatu. Dasak punya kiryawatu. 10 macam perbuatan baik. Dana, sila, bawana, apacayana, weyawaca, patidana, patomodana, dhammadesana, dhammasawanang, dan ditujuk kama, meluruskan pandangan. Jadi kalau kita meluruskan pandangan seseorang, itu juga karma baik. Ya, apakah dijauhi atau ditolong? Ya kalau ditanya begitu, selama kita mampu dan bisa ya Bante berpesan, tolonglah. Ya, sebagai apa? Karma baik untuk kita. Ya selain kita juga meluruskan pandangan bagi dia juga. Begitu ya. Wandami Bante. Ucapan bela sungkawa Buddhis di medsos lebih tepat dengan Sabe Sangkara Anicca, semoga terlahir di alam bahagia, atau Sangwegacita. Arti harafiahnya apa? Mohon pencerahannya, Bante Anemodana. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, Sabe Sangkara Anicca itu artinya adalah segala bentukan tidak kekal adanya. Kemudian, Sangwegacita itu adalah perasaan tergugah. Sangwega itu ketergugahan, cita itu adalah pikiran tergugah. Jadi saat kita mendengar ada berita tentang kedukaan, sebetulnya kita digugah. Maka di sini kita juga boleh menggunakan Sangwegacita ataupun juga Sabe Sangkara Anicca. Selama itu diniatkan untuk menggugah, bukan sekedar wacana, tetapi menggugah diri kita sendiri juga, supaya kita menyadari kehidupan ini tidak ada yang kekal. Sangwega, ketergugahan. Ya, ketergugahan. Kemudian kalimat berikutnya, kalaupun Anda punya pengharapan baik, ya tidak apa juga. Ya, kemudian Anda tulis, semoga dengan kebajikan yang selama ini telah dilakukan, semoga mengkondisikan mendiang berbahagia. Saya pikir ini juga tidak jadi masalah juga. Ya. Nanti keluarga yang menerima pun juga mendapat ya penguatan dari apa yang kita tulis tadi. Ya, jadi di masyarakat itu ada yang menggunakan Sabe Sangkara Anicca, ada yang menggunakan Sangwegacita. Ini kembali kepada ya kecocokan masing-masing. Ya, kecocokan masing-masing. Mau pilih yang mana? Ya memang
Awal-awal dulu kita menggunakan istilah sabe sangkara anicca. Kemudian muncul belakangan menggunakan istilah lagi, yaitu sangwega cita. Ya, bukan turut berduka cita, ya, bukan turut berduka cita, tapi ungkapannya menjadi sangwega cita. Pikiran bukan pikiran berduka, tapi pikiran tergugah. Kalau turut berduka cita kan artinya cita itu kan pikiran, duka itu kan artinya menderita. Masa kita turut menderita? Maka secara Buddhis, secara Buddhis kemudian kita menggunakan yaitu sangwega. Sangwega tergugah. Pikiran kita tergugah. Mendengar kabar itu harapannya adalah pikiran kita juga tergugah bahwasanya semua makhluk akan mengalami kematian, kita pun juga akan mengalami kematian. Sebelum kematian itu datang, menggugah kita untuk ayolah berbuat baik, ayolah berbuat baik. Ya, jangan menunda, toh kita juga akan mengalami kematian juga. Sebelum kematian itu datang, ya menggugah kita untuk berbuat baik. Jadi untuk pemilihan kata tadi, ya kembali kepada Anda. Mana yang kiranya nyaman maknanya bagi Anda. Tapi kan sudah diluruskan. Sangwega cita itu artinya menggugah, ketergugahan. Ya, cita itu pikiran. Sangwega cita artinya pikiran seseorang menjadi tergugah. Ya, tergugah untuk apa? Ya, melakukan kebaikan. Kalau kita berbuat baik yang memperoleh manfaat siapa? Diri sendiri maupun orang lain juga. Begitu, ya. Wandami Bante, izin bertanya. 1. Apakah sebab terdekat dari papanca? 2. Sebab terdekat meditasi adalah rasa bahagia. Bagaimana caranya agar perasaan ini sering muncul saat meditasi? Terima kasih. Bapak dan Ibu, untuk penanya nih, yang pertama, papanca. Papanca itu adalah pengembangbiakan. Artinya melebih-lebihkan. Ya, papanca itu melebih-lebihkan. Jadi misalnya apa papanca? Kalau Anda bertemu dengan orang, kemudian Anda menyapa orang itu, tetapi orang itu tidak membalas. Permainan pikiran akan berkembang biak. Apa pengembang biakan? Mulai kita buat persepsi sendiri. Jangan-jangan dia sudah tidak peduli dengan saya. Saya sapa aja dia tidak menjawab loh. Namanya papanca ini, pengembang biakan. Ya. Maunya dijawab, tapi kenyataannya tidak dijawab. Padahal orang yang bersangkutan sebetulnya dia tidak dengar gitu loh. Tapi kita sudah mengembang biakan, ini namanya papanca di sini. Ya, papanca, ya, mengembang biakan. Ya, ketika pintu indria ketemu dengan objek, di situ umumnya akan mengembang biak. Nah, pertanyaannya tadi adalah apa sebab terdekat dari papanca? Tidak lain adalah tanha. Seseorang yang masih diliputi oleh nafsu kesenangan, maka dia masih rindu pada hal-hal yang menyenangkan. Ketika hal-hal yang menyenangkan tidak diperoleh, maka akan muncul pengembang biakan. Ibarat kata itu ada perumpamaan seperti gong. Gong itu genta. Kalau genta itu masih utuh, dipukul dia akan bunyi. Ungung. Gitu. Tapi kalau gentanya adalah genta pecah, dipukul ya bek, gitu, selesai. Ya. Orang-orang yang sudah mampu melewati tanha, maka papanca tidak berkembang. Ya. Dan setiap saat kita ini juga bisa melebih-lebihkan kita punya pikiran. Mata ketemu dengan bentuk, ternyata bentuknya indah, muncul perasaan menyenangkan. Pikiran akan berkembang biak, wah bagus juga ya, kalau saya punya ya. Nah, mendengar suara yang bagus, timbul perasaan menyenangkan, wah bagus juga ya kalau saya punya. Ini papanca nih, ya, papanca muncul. Apa sebab terdekatnya? Adalah tanha. Aroma minyak wangi, ya, Anda berpapasan dengan orang, kemudian orang itu membawa minyak wangi yang bagi Anda itu adalah yang menyenangkan. Kemudian Anda berpikir, wah merek apa nih? Bagus juga ya kalau punya ya. Nah ini namanya papanca, mengembang biakan. Apa sebab terdekatnya? Tidak lain adalah tanha. Kenapa kok jadi tanha? Ya karena kalau Anda punya yang sama dengan orang lain muncul, yaitu mana? Kesombongan.
Ya, jadi selain ada tanha, yang menjadi pemunculan dari papanca ini adalah mana, kesombongan. Ya, butuh pengakuan ceritanya. Ya, selain pengalaman menyenangkan itu tanha, Anda juga rindu ya pada pengakuan. Ya, tadi seperti kisah ketemu dengan orang tidak disapa, padahal butuh pengakuan, tapi tidak disapa tuh. Mengembang biak pikiran yang negatifnya. Ya, kalau minyak wangi tadi juga sama. Ya, pengen pengakuan juga. Nah, mana namanya? Kesombongan. Pengen diakui lebih atau sama dengan orang lain. Namanya ini mana? Kesombongan. Kemudian yang ketiga adalah ditik. Karena punya pandangan keliru. Ya, punya pandangan keliru. Jadi dalam papanca ini berbicara tiga. Tanha, mana, dan ditik. Dikepalai oleh apa? Nafsu kesenangan. Makanya ketika orang diliputi nafsu kesenangan, di situ butuh pengakuan. Ya, kenapa dia butuh pengakuan? Karena punya pandangan keliru. Ini akan memunculkan papanca. Begitu ya. Sebab terdekatnya adalah mana, tanha dulu. Tanha, mana, dan ditik. Ya, tanha itu adalah nafsu kesenangan. Ya, tanha itu nafsu kesenangan. Mana itu kesombongan. Ditik itu adalah pandangan keliru. Begitu ya. Terus lanjutannya. Sebab terdekat dari meditasi adalah bahagia. Bagaimana cara memunculkan perasaan bahagia? Salah satu yang bisa kita gunakan adalah mengingat kebaikan yang kita lakukan. Mungkin Anda berdana. Ya. Anda ingat dari berdana yang Anda berikan kepada orang lain, itu akan menghasilkan pengalaman bahagia. Kalau bukan dari berdana adalah dari praktek sila. Ya, dari praktek sila. Dari praktek sila itu pun juga akan menghasilkan perasaan bahagia. Contohnya bagaimana? Kalau ibu bapak di rumah sedang tidak ngapa-ngapain, kemudian duduk merenungkan. Dalam satu hari ini saya tidak membunuh makhluk hidup. Dalam satu hari ini saya juga tidak mencuri. Dalam satu hari ini saya tidak berasusila. Dalam satu hari ini saya juga tidak berbohong. Dalam satu hari ini saya tidak meminum minuman keras. Ingat 5 sila ini juga akan menghasilkan rasa bahagia. Ya, jadi di sini rasa bahagianya itu bukan rasa bahagia karena menikmati indriawi, bukan. Tetapi rasa bahagia di sini adalah muncul dari melakukan kebaikan. Ya, contohnya dana, contohnya sila, termasuk juga mendengarkan dhamma. Hari ini saya ingat khotbah tentang pentingnya kewaspadaan. Wah, sungguh beruntung kalau dalam hidup ini saya menjadi orang yang waspada, tidak lengah, semangat, berindria tenang. Nah, beruntung sekali kalau dalam hidup ini saya punya kualitas semacam itu. Mengingat tentang kebaikan itu, ini juga akan menghasilkan pengalaman bahagia juga. Ya, bisa dibayangkan kan ya? Jadi kalau nanti ibu bapak di rumah, kalau ibu bapak di rumah, ya ibu bapak bisa merenungkan. Dalam satu hari ini, kebajikan apa yang telah dilakukan. Ya mungkin berdana sama mertua. Ya hari ini tadi mungkin Anda berdana sama mertua. Mungkin Anda tadi berdana ke wihara. Mungkin Anda tadi berdana sama tetangga. Kemudian Anda ingat tentang sila yang Anda jalankan. Ya termasuk juga Anda mendengarkan hal-hal yang baik. Kalau ini semua diingat, maka akan memunculkan rasa bahagia. Jadi cara memunculkan rasa bahagia bagaimana? Mengingat kebaikan apa yang telah Anda lakukan. Ya, makanya sebab terdekat dari kebahagiaan, salah satunya adalah sila. Ya, sila itu membuat orang tidak menyesal. Kalau orang menjalankan sila, dia tidak menyesal. Kalau tidak ada yang disesali, maka pikirannya gembira. Nah, kalau gembira dia bahagia, kalau bahagia akan mengkondisikan pada ketenangan. Kenapa? Sebabnya dalam ajaran Sang Buddha itu juga diajarkan tentang sila. Ya, supaya apa? Sebelum seseorang mengembangkan batin, dia tidak mengalami penyesalan. Dan orang yang menjalankan sila, pasti dia bahagia. Silena sugating yanti. Ya, jadi orang yang
menjalankan sila juga bisa mengarah kepada kelahiran di alam bahagia. Tidak hanya kelahiran bahagia, orang yang punya sila hidup sekarang pun juga akan bahagia juga. Begitu ya. Selamat malam Bante. Saya ada 2 pertanyaan. 1, mohon jelaskan mengenai parami dan kebajikan. Apakah itu adalah hal yang sama? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan parami dan punya, ya, punya itu artinya kebajikan, adalah hal yang berbeda. Parami itu mengarah kepada pencapaian nibbana, ya. Jadi seseorang menyempurnakan parami itu untuk mencapai nibbana. Untuk apa? Memotong supaya tidak lahir lagi, ya. Sedangkan kebajikan itu kalau tidak disertai dengan parami, maka kebajikan itu akan menjadi memperpanjang samsara. Ya. Kalau Anda berbuat baik maka lahir di alam surga. Ya. Kalau lahir di alam surga punya pengalaman rasa bahagia, Anda kepengen berbuat baik lagi. Jadi samsaranya makin panjang. Ya. Tapi kenapa Bante? Kok mengajarkan tentang kebajikan? Kebajikan itu juga mendukung parami. Karena untuk menyempurnakan parami juga butuh kebajikan. Tapi kebajikan itu jika tidak disertai dengan parami, kebajikan itu akan memperpanjang samsara. Ya, kalau parami itu mengarah kepada supaya tidak lahir kembali. Ya, sedangkan kebajikan itu kalau tidak disertai dengan parami, maka kebajikan itu akan membuat lahir lagi. Ya, lahir lagi. Makanya kusala, ya, itu asih menimbulkan kusala wipaka. Ya, buah dari kebaikan adalah kebahagiaan. Karena kita masih punya kilesa, maka kita kalau sudah menerima hal yang baik karena masih ada kilesa, maka kita pengen lagi. Makanya dari penjelasan kita pernah mendengar tentang istilah samsarawata. Kenapa untuk keluar dari samsara ini sulit? Karena 3. Ya, 3 hal. Ada kama, ada wipaka, dan ada kilesa. Ada perbuatan baik melahirkan kebahagiaan. Kalau bahagia masih ada kilesa, buat karma lagi. Karma lagi, metik lagi. Menerima menyenangkan, ada kilesa, buat karma lagi. Maka samsara tidak terputus. Ya. Beda dengan parami. Ya, parami itu tidak ada keinginan manapun, lahir di alam manapun, tidak menginginkan apapun. Salah satu dari parami adalah nekkhamma parami. Ya, nekkhamma parami itu tidak ada keinginan untuk lahir dimanapun. Ya, baik itu sugati maupun alam yang lebih tinggi dari alam sugati, rupa bumi maupun arupa bumi, tidak ada keinginan di dalam lahiran di sana. Kenapa? Itulah kesempurnaan dari nekkhamma. Ya, tidak ada minat untuk lahir dimanapun, karena lahir dimanapun sama-sama penderitaan. Ya, makanya dalam 10 parami itu ada yaitu nekkhamma parami. Ya, nekkhamma parami. Dalam kebajikan ada dana. Dana parami ada, dana punya ada. Dalam parami ada, sila parami ada, dalam punya juga ada. Sila punya, ya. Kalau dalam parami, ya, nomor 3 ini nekkhamma. Ya, tapi kalau dalam punya itu adalah bhawana. Ya, jadi kalau punya itu, kebajikan itu masih mengharapkan pahala. Ya. Sedangkan parami itu sebetulnya tidak mengharapkan pahala di alam manapun. Ya, makanya nekkhamma parami. Tidak ada ketertarikan untuk lahir dimanapun. Kenapa? Karena sudah melihat lahir dimanapun jadi apapun adalah penderitaan. Itulah sebabnya kenapa ada istilah parami. Ya. Bisa bedakan kan? Kalau parami itu nanti tujuannya untuk memutus samsara. Ya. Tapi kalau punya, istilah lainnya adalah untuk ya melegakan dari penderitaan, bukan memutus penderitaan, tapi yang melegakan penderitaan. Ya, jadi supaya penderitaannya tidak kelihatan banget, butuh kebajikan. Tapi kebajikan tanpa parami, ya tidak bisa memotong samsara. Tapi parami ini tidak bisa secara maju kalau tidak punya dukungan kebajikan. Ya, makanya sebelum kita mengarah kepada parami, kita dianjurkan untuk berbuat baik dulu.
Nah, berbuat baik dengan perkembangan waktu, dengan kita asosiasi dengan orang-orang yang bijaksana, dari kebajikan itu kemudian nanti bergeser kepada parami. Jadi kita tidak ada minat untuk lahir dimanapun. Nah, dimulai dari mana? Harus punya kebajikan dulu. Ya, itulah sebabnya ajaran awal bagi perumah tangga namanya Anupubikata, itu berbicara tentang kebajikan. Dana sila surga. Ya, dana sila surga. Setelah dana sila surga, keempat namanya kamadinawa. Melihat bahaya. Ya, barulah yang kelima. Nekama nisangsa. Merenungkan manfaat dari melepaskan. Merenungkan manfaat kalau tidak lahir kembali. Nah, tapi sebelum sampai di sini, ajaran awal bagi perumah tangga sebutannya adalah Anupubikata. Dhamma bertahap bagi perumah tangga, Anupubikata, diawali dari dana sila. Ya, dana sila surga. Dana sila surga. Siapapun yang mengharapkan lahir di alam surga, dia harus punya dua kondisi. Satu, dia berdana, dua, juga punya sila yang baik. Dana sila, lahir di surga. Nanti kalau sudah lahir di surga, berkali-kali, nanti baru melihat tentang kama dinawa. Ada bahaya dari kesenangan indriawi. Barulah muncul yang kelima, manfaat dari melepaskan. Ya, makanya ini ada punya, ini jadi parami. Ya, nekamani sangsa. Tidak ada keinginan untuk lahir dimanapun. Ya, ini ada hubungannya di sini soalnya. Ya, jadi di sini jangan sampai kita salah paham. Ya, semua saling berkondisi. Ya, dari kebajikan meningkat menjadi parami. Ya, seperti apa yang diajarkan Sang Buddha di dalam Anupubikata, dhamma awal bagi perumah tangga. Dana, sila, surga, kamadinawa, nekamani sangsa. Setelah nekamani sangsa nanti lanjutannya adalah 4 kebenaran Arya. Ya, setelah 4 kebenaran Arya menjalankan jalan mulia beliau 8, nanti menjadi seorang suciwan. Sotapana, sakadagami, anagami, dan arahat. Ya, selesai kalau sudah jadi arahat. Tidak ada yang perlu dikerjakan lagi. Ya, begitu ya. Mengapa Buddha itu tidak ada yang berjenis kelamin wanita ya? Apakah ada penjelasannya? Dalam hal ini Ibu Bapak, seorang Buddha itu ada yang wanita. Apa itu? Yakni Sawaka Buddha. Ya, Sawaka Buddha. Sawaka Buddha adalah seseorang mencapai kebuddhaan setelah mengikuti petunjuk dari sama Sang Buddha. Seorang arahanta itu pun juga seorang Buddha. Tapi sebutannya adalah Sawaka Buddha. Jadi Ibu Bapak jangan salah paham ya. Jadi setiap orang ini bisa jadi Buddha, hanya tergantung jenisnya yang mana dulu. Kalau untuk jenisnya Sawaka Buddha, laki-laki dan wanita sama bisa mencapai. Bisa, ya. Tapi kalau untuk Paceka Buddha tidak disebutkan apakah wanita atau laki-laki, tidak pernah disebutkan. Ya. Tapi untuk sama Sang Buddha ini hanya laki-laki, sama Sang Buddha. Ya. Dalam silsilah di dalam Bodhi Wangsa, Buddha Wangsa maksud saya, dalam Buddha Wangsa, Buddha-Buddha lampau itu memang tidak ada yang wanita. Khususnya apa? Sama Sang Buddha. Ya. Ya, jadi saya sudah menjelaskan yang lalu, untuk sama Sang Buddha ini hanya laki-laki. Tapi kalau untuk Sawaka Buddha, laki-laki dan perempuan bisa sama-sama. Begitu. Ya. Jadi dalam Buddhis ini ada 3 istilah Buddha. Sama Sang Buddha, Paceka Buddha, dan Sawaka Buddha. Nah, kalau sama Sang Buddha ini tidak semua orang punya. Ya. Bahkan laki-laki sekalipun juga belum tentu jadi. Ya. Karena untuk menjadi sama Sang Buddha, seseorang harus bertekad dulu di depan Buddha yang hidup. Ya, seperti kisah Pertapa Sumedha, untuk menjadi Buddha Gotama, beliau bertekad di depan Buddha Dipangkara. Dan harus ketemu Buddha hidupnya, Buddha Dipangkara. Nggak bisa kita pakai pohon bodhi begitu, nggak bisa. Ya, kemudian gambar Buddha bertekad, nggak bisa. Ya, makanya sangat langka kemunculan para Buddha, khususnya sama Sang Buddha. Kenapa langka? Karena bertemu dengan Buddha hidup aja udah sulit. Ya. Sudah sulit.
Bahkan bumi yang kita tempati ini disebut sebagai Badakapa. Ya. Hanya ada 5 Buddha yang menempati. Dan ini sudah sangat bagus sekali. Ya. Bahkan bumi yang lain malah tidak ada Buddhanya. Bumi yang kita tempati ini yang lalu ya Kasapa, Kakusanda, Konagamana, ya, Buddha Gotama, dan yang akan datang adalah Buddha Meteya. Ya. Bagaimana mau ketemu Buddha hidup? Ini sangat sulit sekali. Wong kita aja sekarang aja tidak bertemu, ya, tidak bertemu. Makanya untuk menjadi sama Sang Buddha itu tidak gampang. Dan salah satu syarat untuk menjadi sama Sang Buddha, orang itu harus bertekad di depan Buddha hidup. Dan ada kualitas yang harus dimiliki. Ya, ada kualitas yang harus dimiliki. Jadi seorang bisa jadi bodhisatta itu ada kualitas yang harus dimiliki. Satu, dia laki-laki. Tidak cukup laki-laki. Yang kedua, dia punya kemampuan kalau dia menghendaki dia bisa mencapai arahata. Ya. Jadi selain dia laki-laki, dia juga punya potensi untuk menjadi seorang arahata kalau dia mau. Yang ketiga, dia bertemu dengan Buddha hidup. Yang keempat, dia adalah pertapa yang punya keyakinan kepada hukum karma. Yang kelima, dia punya abinya, penyampaian jana. Ya. Yang ketujuh, kalau berjuang dia tidak pernah takut menderita. Dan kalaupun dia sudah berbuat baik, mengorbankan apapun, tidak pernah menyesal. Ini baru jadi bodhisatta loh. Ya, kita bisa bayangkan. Meskipun kita sekarang laki-laki, belum memenuhi kriteria juga loh untuk jadi seorang sama Sang Buddha loh. Ya. Makanya di sini Ibu Bapak, kalau urusan sawaka Buddha semua bisa. Tapi untuk menjadi sama Sang Buddha, ini hanyalah orang-orang tertentu yang punya kebajikan yang besar. Seperti halnya Pertapa Sumedha. Ini orang yang punya kebajikan besar. Ya. Padahal kalau beliau mampu saat itu sudah menjadi arahata. Ya. Tapi ketika melihat Buddha di Pangkara, timbul inspirasi untuk menjadi seorang sama Sang Buddha. Ya, begitu ya penjelasannya. Namo Buddhaya. Selamat malam Bante, izin tanya. Kalau kasih makan burung di depan rumah sebaiknya berapa kali? Ya lihat kondisi lah. Ya kalau dia sudah kenyang enggak usah dikasih makan lagi. Ya, lihat kondisi. Ya memang disebutkan yaitu berbuat baik hendaknya diulang-ulang. Ya, tapi jangan sampai Ibu Bapak kemudian juga tidak bijaksana juga. Ya, sampai menimbulkan yaitu lebih peduli dengan burung tetapi tidak peduli dengan yang di rumah ya. Jadi jangan sampai Ibu Bapak, kadang-kadang orang punya pandangan ya berbuat baik itu keluar, tapi tidak dengan orang yang terdekat. Ya, jadi Ibu Bapak kalau punya kebiasaan ya suka memberi makan kucing, memberi makan burung, memberi makan binatang lah, intinya berbuat baik ya. Ya sebisa mungkin juga sama orang yang di rumah juga harus baik juga. Berbakti sama orang tua, merawat orang tua ya, membantu ayah dan ibu. Nah, itu karma baik juga. Jangan terlewatkan ya, jangan sampai kita fokus keluar sampai-sampai kita mengabaikan yang di rumah. Ya, yang di luar itu adalah sisi tambahannya. Ya, yang terdekat ada ibu, ada ayah, ada keluarga. Ya, berbuat baik dengan yang kelihatan, yang dekat. Ya, nanti kalau ada kelebihan mungkin keluar bisa dilakukan. Tapi jangan sampai kebalik. Fokus keluar tapi yang di dalam malah diabaikan. Kan lucu gitu loh. Oh, fansen sana, fansen sini. Yang di rumah malah enggak dikasih apa-apa. Ya, yang di rumah kelaparan. Ya, malah memperhatikan yang di luar. Nah, ini titipan. Ya siapa tahu ada yang punya pandangan begitu. Ya berbuat baik ya keluarlah. Orang bisa cari kok. Nah, tapi sebetulnya berbuat baik sama manusia itu punya nilai kebajikan di atas dari berbuat baik sama binatang. Tapi juga jangan sampai kita punya pemikiran, kalau gitu saya berbuat baik ya sama orang aja, enggak usah sama binatang. Berbuat baik itu kapanpun dimanapun. Ya selama bisa ya dilakukan. Ada beberapa orang terlalu fokus sama fansen. Ya. Fansen lepas binatang, lepas binatang, lepas binatang. Ya. Tapi di sini tidak melihat sisi dalam. Ya kalau marah, marah saja. Kalau jengkel, jengkel saja. Ya kan nanti tidak berkembang batinnya. Ya. Kita harus menggunakan dhamma itu juga dengan bijak. Ya.
Kalau kita tidak mau banyak masalah bukan dengan cara function sebetulnya. Tidak mau banyak masalah ya berpengendalian diri. Ya, function itu sisi lain. Tapi yang jelas kalau kita punya pengendalian diri ya, itu lebih penting gitu loh. Kalau kita mampu mengendalikan pikiran, ucapan dan perbuatan, maka pahala dari kebaikan itu sudah kelihatan sekarang. Ya. Mungkin sisi tambahannya baru hal-hal yang lain-lain. Ya seperti function, kasih makan burung dan lain-lain. Tapi sisi dalamnya juga harus diperhatikan. Ya mengendalikan pikiran, mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan ini juga penting juga. Ya, tidak hanya aktivitas keluar yang seperti tadi ditanyakan. Ya, begitu ya. Bante mohon penjelasan tentang ahosikama. Apakah kita bisa berperan aktif agar karma buruk di kehidupan lampau tidak berbuah dengan menghindari perbuatan salah di kehidupan sekarang? Nah, ini adalah salah satu cara yang memang bisa dilakukan. Ya, selain kita menghindari perbuatan buruk, ya kita juga bisa menambah perbuatan baik dalam rangka apa? Untuk tidak mengkondisikan karma-karma lampau yang buruk khususnya agar tidak berbuah. Karena dalam prinsip karma itu kadang-kadang ada karma yang muncul karena kondisi. Ada kondisi. Jadi di sini ketika kita mengharapkan agar ahosi, karma lampau tidak berbuah, maka salah satu hal yang bisa kita lakukan selain menjauhkan diri dari keburukan adalah berbuat baik. Ya, berbuat baik, dan juga menjauhkan diri dari keburukan. Ini adalah upaya untuk tidak memunculkan karma buruk lampau supaya muncul. Begitu, ya. Selamat malam Bante. Namo Buddhaya. Bante izin tanya. Apakah orang yang difitnah terus, orangnya diumpat oleh orang sekitar, seperti saudara teman, tapi di belakangnya apakah orang ini akan menjalani kehidupan yang susah, seperti jadi orang kurang beruntung dan gampang sakit anumodana? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, memang dalam masyarakat ini, memang ada kadang-kadang kalau orang ya berkata tidak baik, kadang-kadang orang lain akan memberi sumpah. Ya, Ibu Bapak, setiap orang punya jasa kebajikan. Dan salah satu jasa kebajikan itu mengabulkan keinginan. Takutnya ketika kita buruk kepada orang lain, sedangkan orang lain itu punya kebajikan, takutnya yang punya kebajikan ini berkata yang tidak baik. Akibatnya apa? Mengkondisikan karma buruk bagi yang semula tadi berkata kasar itu loh. Misalnya nih, contohnya nih, ada orang berkata kasar kepada orang atau menfitnah kepada orang. Kemudian orang yang difitnah ini tidak terima. Kemudian dia mengucapkan yang tidak baik lah. Ya. Tapi ternyata yang difitnah atau yang dituduh ini memang tidak melakukan keburukan. Selain itu, yang difitnah ini dia punya jasa kebajikan. Nah, masalahnya itu di sini nih. Kalau memang dia punya jasa kebajikan yang besar, apa yang dia ucapkan ini bisa jadi kenyataan. Apalagi orang jujur misalnya. Orang jujur selalu berkata benar. Kemudian kalau dia berkata, kata-katanya lebih manjur daripada orang yang berbohong. Ya, maka di sini Ibu Bapak, kita harus berhati-hati ketika kita berucap. Ya, siapa tahu orang yang dikata-katai ini adalah orang yang punya jasa kebajikan. Mungkin dalam hidupnya dia berkata jujur terus, orang yang berpengendalian diri dalam ucapan. Ketika dia mengatakan, maka apa yang dikatakan itu bisa terjadi. Ya, seperti dalam Wataka Parita tadi. Ya, ada kekuatan yaitu saca parami. Kekuatan dari ucapan benar. Ya. Jadi kalau seseorang berucap benar, sedang marah sekalipun ya namanya manusia ini kadang-kadang orang baik sekalipun kalau sudah marah, itu juga bisa juga keluar kata-kata yang tidak disadari. Ya, sehingga apa? Ini menjadi pengkondisi ya karma buruk bagi orang lain. Makanya kan salah satu dipesankan, jangan pernah mengganggu orang yang punya sila.
Ya. Jangan pernah mengganggu orang yang punya sila. Kenapa? Membahayakan. Ya. Kalau sampai orang yang punya sila ini kemudian dia terlepas, ya, selain memang sudah keterlaluan, ya, ini akan menimbulkan dampak yang besar. Selain juga karma buruk sendiri yang berbuah. Ya. Satu sisi memang bisa dari kata-kata dari orang yang disumpahi itu manjur, atau memang ketika dia selesai berbicara karma buruknya langsung berbuah. Nah, itulah hati-hatinya kenapa kita diingatkan untuk mampu mengendalikan ucapan. Ya, mengendalikan ucapan. Bahkan dalam kisah-kisah juga banyak diceritakan, ya, tentang bahaya dari ucapan. Ya, seperti kisah Bante Dewadatta. Ya, Bante Dewadatta itu juga bisa mengalami penderitaan karena beliau juga pernah bersumpah lewat kata-katanya juga. Ya. Makanya ketika ibu bapak ada hal yang kurang berkenan, dijaga. Ya, dijaga. Jangan sampai kita terlanjur, apalagi malah dengan sengaja. Ya, takutnya yang kita omongin, ya, memang punya kebaikan, takutnya begitu, atau memang karma buruknya berbuah langsung. Kita tidak tahu, masa karma ini tidak tahu. Ya, kalau sudah terjadi bagaimana? Ya, harus berbuat baik, ya, memperbaiki diri. Kalau tidak ada cara lain selain memperbaiki diri, itu yang bisa dilakukan. Ya,